Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Dias Khairi dengan NIM 2300018136. Saya akan menjelaskan makalah tugas pertemuan 12 komunikasi data dan jaringan komputer, yaitu materi VPN. Untuk yang pertama itu, apa fungsi utama dari VPN dalam konteks keamanan jaringan? Jawabannya ialah VPN atau Virtual Private Network merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan jaringan publik untuk mengirim informasi. Tetapi informasi tersebut diacak menggunakan enkripsi sehingga data tidak akan bocor ke publik. Terdapat beberapa fungsi utama dari VPN. Yang pertama adalah privasi. VPN menjaga data diri kita agar tidak bocor karena data diri seperti nomor kartu kredit, histori, dan lain-lain dapat direkam oleh pihak ketiga. Yang kedua adalah anonimitas. VPN dapat menyembunyikan alamat IP Anda dari internet. Hal ini berguna agar data kita tidak terlacak. Lalu, yang ketiga adalah keamanan. VPN menggunakan kriptografi untuk melindungi koneksi internet Anda dari akses yang tidak sah. Layanan ini juga bertindak sebagai mekanisme pematian atau shutdown, yang akan menghentikan program yang dipilih sebelumnya jika ditemukan aktivitas internet yang mencurigakan. Lalu yang nomor 2, manakah protokol VPN berikut yang menggunakan enkripsi tingkat tinggi? PPTP, L2TP, OpenVPN, atau Telnet. Berikut adalah tabel untuk membandingkan protokol VPN mana yang memiliki enkripsi tingkat tinggi. Di sini OpenVPN memiliki kecepatan yang sedang, tetapi dia memiliki security yang tinggi dan kegunaan yang mudah. Lalu untuk PPTP memiliki kecepatan yang tinggi, tetapi untuk keamanan dia memiliki keamanan yang rendah. Untuk L2TP, dia memiliki keamanan yang rata-rata atau standar. Oleh karena itu, OpenVPN lah protokol VPN yang memiliki enkripsi tingkat tinggi. Selain itu, penjelasannya, OpenVPN adalah protokol VPN sumber terbuka yang menggunakan enkripsi SSL atau TLS yang dianggap sebagai standar emas dalam keamanan VPN. Lalu untuk PPTP adalah protokol VPN yang lebih tua dan kurang aman. Enkripsinya yang digunakan adalah MPPE, dianggap rentan terhadap serangan. Lalu L2TP adalah kombinasi dari dua protokol, di mana L2TP membangun terowongan dan IPsec menyediakan enkripsi dan autentikasi. Meskipun lebih aman, PPTP atau L2TP bisa lebih lambat daripada OpenVPN. Yang terakhir, Telnet. Telnet bukanlah protokol VPN, melainkan protokol jaringan yang digunakan untuk akses jarak jauh ke sistem komputer. Telnet tidak mengenkripsi data yang dikirim, sehingga sangat tidak aman. Lalu untuk yang nomor 3, manakah dari berikut ini yang bukan keuntungan menggunakan VPN? Dari keenam pilihan berikut, yang paling tepat untuk bukan keuntungan menggunakan VPN adalah pengurangan bandwidth jaringan. Karena VPN dirancang untuk meningkatkan keamanan dan privasi. Selain itu, karena proses enkripsi dan routing data melalui VPN dapat mengurangi kecepatan internet. Oleh karena itu, pengurangan bandwidth jaringan tidak menguntungkan. Selain itu, pilihan yang lain benar, tapi tidak semua juga benar-benar valid. Seperti menggunakan VPN akan menghilangkan risiko serangan phishing sepenuhnya. Jawaban berikut kurang tepat, karena hal itu disebabkan phishing adalah serangan berbasis manipulasi pengguna dan tidak bergantung pada koneksi terenkripsi. Karena itu, VPN tidak dapat mendeteksinya, karena VPN tidak dirancang untuk jenis serangan seperti ini. Untuk yang nomor 4, jelaskan bagaimana VPN bekerja untuk melindungi privasi pengguna saat mengakses internet menggunakan Wi-Fi publik. Nah, jawabannya,
Cara kerja dari VPN adalah dengan mengalihkan paket data dari mesin Anda ke server jarak jauh lainnya sebelum mengirimkannya ke pihak ketiga melalui internet. Terdapat dua teknologi yang digunakan dalam VPN, yaitu protokol terowongan dan enkripsi. Untuk protokol terowongan, jaringan privat virtual pada intinya membuat terowongan data yang aman antara mesin lokal Anda dengan server VPN lain di lokasi yang berjarak ribuan mil. Untuk enkripsi, protokol VPN seperti IPsec mengacak data Anda sebelum mengirimkannya melalui terowongan data. IPsec merupakan rangkaian protokol yang digunakan untuk mengamankan komunikasi protokol internet atau IP dengan mengautentikasi dan mengenkripsi masing-masing paket IP aliran data. Nomor 5, bandingkan perbedaan antara protokol VPN dan PPTP dalam hal keamanan dan performa. Berikut adalah tabel untuk membandingkan antara OpenVPN dan PPTP. Dalam hal keamanan, OpenVPN memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PPTP, dikarenakan keamanan protokol dari OpenVPN menggunakan SSL atau TTS, sedangkan PPTP tidak menggunakannya. Sedangkan untuk dalam performa atau kecepatan, OpenVPN memiliki kecepatan yang standar atau terbilang menengah. Sedangkan PPTP memiliki kecepatan yang tinggi. Berikut adalah perbandingannya. Lalu yang nomor terakhir, uraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikan VPN pada jaringan perusahaan. Jawabannya adalah yang pertama, dengan menganalisis kebutuhan. Menentukan tujuan penggunaan VPN. Untuk kasus di sini adalah jaringan perusahaan. Lalu, pilih jenis VPN. Misalnya, remote access VPN atau site-to-site VPN. Setelah itu, yang ketiga, pilih protokol VPN. Gunakan protokol yang aman, seperti yang di atas tadi, yaitu OpenVPN atau IPsec atau SSL VPN. Nah, yang keempat, pilih perangkat atau software. Gunakan router atau firewall dengan dukungan VPN atau software seperti OpenVPN server. Untuk desain jaringan, untuk selanjutnya adalah desain jaringan dengan mengatur IP subnet dan lokasi server VPN dalam topologi jaringan. Lalu, konfigurasi server VPN dengan menginstal, mengatur autentikasi, enkripsi, dan hak aksesnya. Yang terakhir adalah konfigurasi klien VPN. Siapkan perangkat pengguna agar bisa terhubung ke VPN. Itu saja dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.